Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Sri Andriani selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fitroh Cahyani dengan NIM 0064 dan rekan saya Anana Isna Suaiba dengan NIM 0095 akan menjelaskan mengenai pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Metode pencatatan akuntansi ada 5. Yang pertama, akuntansi anggaran. Yang kedua, akuntansi kas. Yang ketiga, akuntansi dana. Yang keempat, akuntansi akrual. Dan yang terakhir, akuntansi komitmen. Metode yang pertama yaitu akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan pencatatan akuntansi atas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan sehubungan dengan pelaksanaan APBN dan APBD. Adapun tujuan utama adalah untuk pengendalian anggaran. Akuntansi anggaran memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengelolaan dan monitoring anggaran sehingga dapat diketahui tingkat serapan anggaran, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas anggaran serta kondisi keuangan negara. Akuntansi anggaran digunakan dalam organisasi sektor publik terkait dengan penyajian laporan realisasi anggaran. Informasi laporan realisasi anggaran berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Laporan realisasi anggaran juga bermanfaat dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Terminologi dalam akuntansi anggaran yang pertama yaitu apresiasi yang merupakan anggaran yang disetujui oleh DPR atau DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada presiden atau gubernur atau bupati atau wali kota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan dalam 1 tahun anggaran. Yang kedua, otorisasi kredit anggaran merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apresiasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari rekening kas umum negara atau daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut. Yang ketiga, encumbrance, yaitu komitmen atau kewajiban yang terjadi sehubungan dengan dikeluarkannya order pembelian kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa. Pencatatan akuntansi dalam akuntansi anggaran yang pertama yaitu pada pemerintah pusat, di mana pencatatan akuntansi dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan oleh pimpinan kementerian atau lembaga melalui sistem akuntansi instansi atau yang disingkat SAI. Pada Bendahara Umum Negara yaitu terdapat 2. Yang pertama itu pencatatan akuntansi anggaran pada sistem akuntansi kas umum negara, di mana mencatat akuntansi APBN untuk membukukan estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercantum dalam APBN. Selain pencatatan APBM, sistem akuntansi umum negara juga mencatat akuntansi realisasi anggaran dan jurnal penutupan pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, pada pencatatan akuntansi anggaran pada sistem akuntansi umum atau yang disingkat SAU dan sistem akuntansi instansi atau yang disingkat SAI. Subsistem akuntansi umum atau SAU dan sistem akuntansi instansi atau SAI tidak melakukan pencatatan akuntansi APBN karena sudah dicatat dalam sistem akuntansi kas umum negara. Namun, sistem akuntansi umum dan sistem akuntansi instansi sama-sama melakukan penjurnalan atas akuntansi DIPA, sedangkan sistem akuntansi kas umum negara tidak mencatat akuntansi DIPA. DIPA yaitu daftar isian pelaksanaan anggaran. Akuntansi DIPA dilakukan untuk membukukan estimasi pendapatan yang dialokasikan dan bagian pengeluaran pembiayaan untuk suatu unit kerja kementerian negara atau lembaga. Selain mencatat akuntansi DIPA, SAU, dan SAI,
juga mencatat akuntansi realisasi anggaran unit kerja bersangkutan serta jurnal penutup. Metode pencatatan yang kedua yaitu akuntansi kas. Akuntansi kas merupakan teknik pencatatan akuntansi yang paling tua dalam sejarah akuntansi yang sudah dilakukan selama berabad-abad bahkan ribuan tahun yang lalu. Akuntansi kas mencatat transaksi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo kas dalam buku kas. Adapun kelebihan dari akuntansi kas yang pertama yaitu sederhana, mudah dipahami dan diaplikasikan, objektif dalam melaporkan kas, dan sangat bermanfaat untuk pengendalian kas. Kelemahannya yaitu tidak mencatat uang, piutang, dan aset tetap secara akurat, laporan keuangan yang dihasilkan tidak komprehensif, tidak dapat menggambarkan kinerja organisasi secara lebih baik, tidak dapat mengaplikasikan depresiasi aset tetap, tidak memisahkan antara penerimaan kas dari perolehan pendapatan dengan dari utang, tidak memisahkan antara pengeluaran kas untuk belanja operasional yang merupakan expense dengan belanja modal yang dikapitalisasi menjadi aset dan lebih sulit diaudit serta lebih mudah dimanipulasi. Metode pencatatan yang ketiga yaitu akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan metode pencatatan akuntansi yang memisahkan sumber daya dalam beberapa kategori dana untuk mengidentifikasi sumber dan penggunaan dana. Adapun tujuannya adalah untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana, penentuan kondisi finansial, perencanaan, pengangguran, dan evaluasi kinerja. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan mengenai kemungkinan penggunaan akuntansi dan untuk tujuan pengendalian. Penggunaan akuntansi dana pada akuntansi pemerintah di Indonesia memungkinkan dilakukan karena dalam sistem anggaran pemerintah terdapat beberapa program spesifik yang memerlukan pertanggungjawaban dana program sehingga sumber dan penggunaan dana serta saldo dana program perlu dibuat secara terpisah. Metode pencatatan yang keempat yaitu akuntansi akrual. Akuntansi akrual merupakan teknik pencatatan akuntansi yang secara luas digunakan pada organisasi bisnis. Namun, saat ini organisasi sektor publik dan non-profit juga didorong untuk menggunakan akuntansi akrual. Akuntansi akrual ini mengakui transaksi pada saat terjadinya, yaitu ketika sudah terjadi perpindahan hak dan kewajiban, bukan berdasarkan diterima atau dikeluarkannya kas. Tujuan pengaplikasian akuntansi akrual pada sektor publik pada dasarnya berbeda dengan sektor bisnis. Pengaplikasian basis akrual dalam sektor publik bermanfaat dalam menentukan biaya pelayanan dan penentuan harga atau tarif pelayanan. Pengaplikasian akuntansi akrual dalam sektor bisnis terutama dimaksudkan untuk membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan, sedangkan pada sektor publik untuk penandingan biaya dengan manfaat. Maraknya penggunaan akuntansi akrual pada sektor publik antara lain disebabkan oleh karena adanya tekanan reformasi akuntansi sektor publik yang mendorong dilakukannya pengelolaan keuangan publik secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, serta efektif. Metode pencatatan yang terakhir yaitu akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen mencatat transaksi lebih awal dibandingkan akuntansi akrual dan akuntansi kas. Komitmennya dapat diakui pada saat yang pertama, dikeluarkan order pembelian barang atau jasa, yang kedua, dilakukan penandatangan surat perjanjian kontrak kerja, yang ketiga, diperlukan dana yang dicadangkan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Akuntansi komitmen segera mencatat transaksi seawal mungkin, yaitu pada saat terjadi komitmen untuk melakukan suatu pengeluaran di masa datang, bukan pada saat barang atau jasa sudah diterima atau dibayar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan nama dan NIM-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.